dalam syarah hadis disebutkan termasuk salah satu mukjizat Nabi. Nabi mengetahui keadaan orang di belakangnya dengan penglihatannya. Makanya Nabi itu bisa tahu siapa-siapa yang mau masuk ke masjid. Maka banyak hadis, salah satunya ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama sahabat, beliau berkata kepada sahabat, tunggu, sebentar lagi akan masuk penghuni surga, salah satu penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tata cara mengatur posisi di dalam solat berjamaah, itu antara imam dengan makmum, yang kesimpulannya sekedar mengingatkan ulang bahawa apabila imam berdiri bersama seorang makmum laki-laki saja, maka makmum laki-laki itu berdiri di samping imam sejajar makruh, tapi disuruh untuk mundur ke belakang sekira-kira tumit berada di belakang imam, ya. Jangan sejajar, makruh walaupun salatnya masih sah. Kalau ke depan terlalu maju melebihi imam, melebihi tumit imam, batal jemaah tersebut. Kalau ada perempuan di belakangnya, maka perempuan itu kalau satu orang maka berdiri sejajar dengan makmum, bukan sejajar dengan imam kalau satu orang. Nah, kalau berkumpulnya antara laki-laki, perempuan, anak-anak dan bahkan para banci, maka laki-laki, makmum laki-laki di belakang imam, lalu anak-anak, lalu banci, lalu baru perempuan, ya. Baik, itu sekedar hanya pengingat ulang. Kemudian imam disunnahkan berada di posisi tengah di dalam satu masjid. Kalau ada mihrab lebih baik. Lalu disunnahkan bagi makmum untuk mengejar saf yang pertama, karena itu sebaik-baiknya saf. Kita lanjut, berikutnya ada yang tersisa, yaitu amrul imam bitaswiyatis sufuf wasaddus sakharat. Imam disunnahkan untuk mengatur dan merapikan saf sebelum melakukan takbiratul ihram.
yustahabbu lil imam an ya'mura bi taswiyati sufuf wa saddil khilal. Imam itu disunnahkan sebelum dia melakukan takbir untuk mengatur saf, merapikan, lalu menutup celah-celah yang ada. Wa taswiyatul manakib, juga merapikan atau merapatkan bahu dengan bahu. Nah, ini yang kadang-kadang ditinggalkan oleh imam. Sunnah imam itu untuk mengatur saf sebelum takbiratul ihram. Nabi tidak melakukan takbiratul ihram sampai beliau mengatur saf lebih dahulu. Jadi ada yang perlu kita ulang. Dulu kita sudah pernah bahas, ketika iqamah berbunyi disuruh berdiri dan mengatur saf, bukan di awal iqamah. Menurut jumhur ulama selain mazhab Malik, berdiri waktu iqamah itu sebaiknya di ujung iqamah. Bahkan kalau mazhab Hanafi mengatakan berdirilah waktu iqamah pada kalimat hayya 'alal falah. Itu kalau mazhab Hanafi disuruh berdiri pada kalimat hayya 'alal falah. Kalau mazhab Maliki, nah ini selain tadi mazhab Malik, mazhab Malik mengatakan boleh awal iqamah, boleh akhir iqamah, terserah. Mazhab Syafi'i ba'da intiha'il iqamah. Mazhab Syafi'i makan disuruh berdiri ketika sudah selesai iqamah. Ya, disuruh berdiri ketika sudah selesai iqamah. Mazhab Hambali disuruh berdiri ketika kalimat qad qamatis shalah. Jadi tiga mazhab mengatakan di ujung iqamah itu sunnahnya berdiri. Jadi bukan sebelum iqamah sudah mengatur saf. Lalu ketika dikabarkan berita ini, orang-orang yang belum tahu akan bertanya, kalau kita berdiri di ujung iqamah, kapan mengatur saf? Karena selama ini yang terfikirkan adalah bangun dulu, atur saf dulu, baru iqamah. Bahkan begitu. Bahkan ada imam yang belum iqamah dia suruh berdiri, yang kajidang, yang kadang atur saf. Jadi seperti khawatir tidak sempat mengatur saf. Jadi disuruh berdiri baru iqamah, baru dia tunjuk orang untuk iqamah. Nah, walaupun itu tidak menyalahi aturan solat, tetapi kita salah melaksanakan tuntunan dari Nabi SAW. Nah, tadi semua pandangan-pandangan tentang berdiri waktu iqamah itu mengacu pada satu hadis. Rasulullah berkata, la taqumu hatta tarawni. Jangan kalian bangun waktu iqamah, maksudnya sampai engkau melihatku telah berada di mihrab. Jadi ukurannya imam berdiri di mihrab, baru kita bangun. Dan bangunnya itu diatur oleh imam-imam mazhab. Semuanya rata-rata suruh ujung iqamah. Nah, jadi ada yang belum iqamah sudah berdiri. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Ketika orang berdiri di ujung iqamah, orang akan bertanya, apa pajan tak atur saf punya tadang di iqamah, kapan kita atur safnya? Di sinilah yang perlu dipahami. Imam hendaknya tidak melakukan takbiratul ihram sampai dia memastikan saf itu sudah rapi. Di situ sebenarnya atur saf. Itu tugas imam, mengatur saf ketika sudah
terakhir iqamah berdiri. Bahkan Syafi'i tadi, mazhab Syafi'i di ujung iqamah, bukan di ujung, setelah selesai iqamah sudah berdiri. Ketika semua sudah berdiri, baru imam melirik kanan kiri, balikkan badan, jangan lirik kanan kiri ke arah dinding, balikkan dulu badan ke arah makmum. Lirik kanan kiri, lihat, tunjuk yang sebelah sana, tunjuk sebelah sini, tunjuk, rapikan yang belakang maju. Itu imam, di situ fungsi seorang komandan sebelum melakukan salat. Itu sebenarnya Nabi SAW itu sampai keluar dari mihrab untuk menuju ke saf. Beliau langsung yang meluruskan, dia pegang bahu-bahu. Kata Nabi, jangan sampai tidak lurus. Nanti ada hadis yang menyebutkan jangan engkau berselisih, maksudnya jangan sampai terpencar-pencar, maka Allah akan retakkan hatimu, Allah akan pencarkan hatimu. Maka salah satu penyebab mudahnya terpecah hati, salah satunya adalah sering meremehkan urusan saf. Jadi saf itu ada hikmah, dia menyatukan hati, menyatukan hati. Jadi itu cara kita mengatur saf, iaitu tugas imam. Imam teriak-teriak saja, yang belakang damang, yang ikut damang, anak-anak jangan ribut. Itu memang tugas imam. Dan memang begitu, Nabi tidak pernah takbiratul ihram sebelum dia atur itu. Bolehkah imam mengatakan HP tolong matikan, yang bawa isteri taruh di belakang, nanti waktu pulang jangan lupa bawa pulang? Bolehkah? Boleh, mah nabut dok kenan kan? Masa sampai urusan isteri ini kan, ya yang berhubungan dengan solat saja boleh. Setelah selesai semuanya rapi, baru imam bertakbiratul ihram. Dan makmum harus faham, memang itu tugas imam. Jadi jangan sampai nanti makmum teriak belakang, kaja semayang melaya juga. Digertaknya imam suruh melaya gara-gara imam mengatur saf. Ini makmum ni agak kurang ajar sikit kan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengatur saf ini bahagian kesempurnaan salat. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, i'tadilu fi sufufikum. Rasulullah berkata, luruslah kalian dalam saf kalian. Wa tarasaw, rapatlah. Jadi Nabi selalu mengucapkan kalimat-kalimat itu. Kadang-kadang sawu sufufakum, saf rapi. Kadang-kadang sawu wa'tadilu, saf rapi, rapat, lurus, kata Nabi. Jadi imam harus ada kalimat-kalimat itu, harus ada itu seharusnya, bukan wajib, tapi disunnahkan begitu, saf rapat rapi gitu. Tidak perlu bahasa Arab Pak, yang kira-kira enggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia saja, melabur-labur nanti entah apa yang terbaca doa masuk WC pula nanti kan. Nah, jadi Nabi menyebutkan i'tadilu fi sufufikum wa tarasaw, saf lurus rapat. Fa inni arakum min wara'i dhahri, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ini Nabi langsung yang mengatakan, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Maksudnya Nabi ingin mengatakan, janganlah di belakangku engkau kembali merusak saf. Tapi ini juga dalam syarah hadis disebutkan termasuk salah satu mukjizat Nabi. Nabi mengetahui keadaan orang di belakangnya dengan penglihatannya. Makanya Nabi itu bisa tahu siapa-siapa yang mau masuk ke masjid. Maka banyak hadis. Salah satunya ketika Nabi sedang duduk di masjid bersama sahabat, beliau berkata kepada sahabat, tunggu, sebentar lagi akan masuk penghuni surga, salah satu penduduk surga.
Masuk tu ada orang biasa aja tampilannya, lalu dia masuk, dan sahabat tidak bertanya lebih lanjut di hari itu. Besoknya duduk lagi, Nabi lalu mengatakan, tunggu sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Ternyata orang kemarin lagi, Nabi sudah tahu ni berapa menit lagi dia akan datang. Itu mukjizat Nabi. Besoknya begitu lagi. Nah, di hari ketiga para sahabat sudah mulai bingung, orangnya itu saja, tapi Nabi tahu detik-detik dia datang. Sebelum dia datang, Nabi sudah tahu sebentar lagi dia akan masuk. Nah, nanti ujung-ujungnya cerita hadis itu, ternyata orang itu setelah diselidiki amalnya tidak terlalu banyak. Amalnya tidak terlalu banyak. Salat tahajudnya tidak ada. Karena nanti Amr bin As itu Abdullah bin Amir itu mendatangi rumah orang itu berpura-pura untuk menginap di rumah orang itu, karena dia penasaran ada apa, kenapa orang ini bisa dijamin masuk surga oleh Nabi. Dan dia lihat tahajud tidak ada. Dia minta nginap 3 hari dengan alasan dia ribut sama bapaknya, padahal dia ingin menyelidiki amal itu. Tidak ada tahajud, tidak banyak baca Quran, tidak banyak solat duha. Habis solat subuh langsung pergi menuju ke tempat penggembalaan. Di hari ketiga barulah Abdullah bin Amir bertanya, aku sebenarnya ingin menyelidiki amalmu, karena engkau 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan engkau adalah penduduk surga, tapi kulihat amal kami lebih hebat daripada amalmu. Kenapa engkau pula yang dijamin masuk surga? Nah, apa jawaban orang ini? Pertama, dia bersyukur kepada Allah bahwa Nabi telah mengatakan tentang dirinya. Lalu kedua, yang dia mengatakan, memang aku tidak tahajud, aku tidak duha, bahkan aku tidak puasa sunnah. Nabi mengetahui sesuatu dari diriku, aku tidak pernah punya sifat hasad, dengki kepada orang lain. Ternyata itu yang menyebabkan menjadi penduduk surga. Tidak ada hasad. Ya, orang lain beli Pajero, ya belilah, dia enggak ada urusan. Ini ada kita di antaranya tetangga beli mobil, ya, kita yang tidak bisa tidur. Tetangga naik gajinya, kita naik tensinya. Ya. Kita disibukkan urusan orang, mencari-cari aib orang. Ya. Bahkan yang lebih buruk, ketika orang yang baik kita buruk-burukkan, orang yang buruk kita baik-baikkan. Ini manusia-manusia tidak jelas ni. Kalau sudah punya sifat ini, berarti ini telah bergabung dalam rezim ini juga ini berarti. Yang buruk dinaikkan, yang baik dihabisi. Jadi Bapak Ibu, maka Allah, ternyata sifat hasad pengganggu dan penghalang kita masuk surga. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang menyibukkan diri dalam urusan-urusan orang lain yang tidak berhubungan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Masalah rezeki orang, Allah sudah atur semuanya, tidak usah susah. Jadi ini ternyata, maka saya mau bilang apa tadi, Nabi itu punya mukjizat. Beliau tahu sebelum terjadi, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, atur saf, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Qala Anas bin Malik lalu berkomentar. Berikutnya kalimat Anas nih. Ini perlu diperhatikan baik-baik Pak, karena di sini ada satu pemahaman yang kemudian menjadi sebuah penyebaran di hampir semua tempat. Ini Anas yang berkata, karena hadis ini nanti yang diambil oleh sebahagian orang. Ini Anas yang berkata, Anas bin Malik, falaqad ra'aitu, setelah Nabi menyuruh kami tadi mengatur saf, falaqad ra'aitu, Anas bin Malik berkata, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini, aku telah melihat ahadana yalsiqu mankibahu bimangkibi sahibihi. Aku melihat ada salah seorang di antara kami menempelkan bahunya ke bahu sahabatnya, wa qadamahu biqadamihi, lalu menempelkan
mata kakinya ke mata kaki sahabatnya, tempelkannya kaki dengan kaki. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, tidak ada bantahan, hadis ini sahih. Perlu kita perhatikan, yang mengatakan bahawa ada sahabat yang menempelkan bahu dengan bahu, itu bukan perkataan Nabi, tapi itu pandangan yang dilihat oleh Anas bin Malik, dan beliau mengatakan, aku melihat salah satu ahadana, aku melihat salah satu dari kami menempelkan bahunya dengan bahu sampingnya, lalu tempelkan kakinya dengan kaki sampingnya. Artinya yang dilihat itu adalah orang yang memang taat, ingin melakukan sebaik mungkin, ingin melakukan sebaik mungkin, sehingga dia tempelkan bahu dengan bahu, qadam dengan qadam. Lalu hari ini ada yang mengatakan bahawa wajib menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Kalau tidak, dipalang. Makanya muncul gambar palang, Pak. Ada saf, ada gambar saf, ada dua model, yang satu agak renggang, yang satu tertempel kaki dan bahu dengan bahu. Yang dipalang yang agak renggang. Padahal keterangan hadisnya ini keterangan dari Anas bin Malik. Artinya Nabi secara pribadi tidak mengatakan harus tempel, tapi rapat, tarasau, rapat, bukan nempel. Dan itu dibicarakan, Pak, di dalam kitab-kitab, apakah wajib nempel. Ternyata jumhur ulama mengatakan tidak wajib nempel. Bahkan nempel itu bisa menyebabkan tidak khusyuk bagi sebahagian orang. Ketika kita tertempel kaki dengan kaki, yang kita merasa tidak nyaman, kayak lagi geli-geli, seperti gelik-gelik begitu, enggak nyaman. Apalagi kita lihat kaki samping berkurap, contoh Pak. Maka apakah wajib nempel? Tidak. Ibnu Hajar Al-Asqalani telah mensyarah dengan mengatakan tidak wajib nempel. Imam Nawawi pun begitu. Namun yang lebih baik rapat. Oh, kalau bisa nempel, udah sepakat kita tempel semuanya. Misal satu pesantren khusus, kan, memang sudah terdidik, terlatih, nggak ada yang terganggu, itu tidak mengapa. Jadi jamaah mahsurin, sudah terbatas, tidak merasa terganggu, itu lebih bagus. Tapi yang jangan kita lakukan seakan-akan kita ingin memvonis kalau nggak nempel itu nggak sah. Bahkan kalau nempel orang bisa nggak khusyuk salat. Tapi janganlah kita juga terlalu meremehkan sehingga nggak rapat. Disuruh rapat walaupun nggak nempel. Ukuran rapat sekira-kira jangan masuk seekor anak kambing hitam. Karena dalam hadis-hadis berikutnya disebutkan ketika saf tidak rapat, syaitan akan menjelma menjadi seekor anak kambing. Anak kambing, bukan kambing, bukan mamak kambing, anak kambing. Anak kambing itu sebesar kucing. Seekor anak kambing hitam jangan bisa masuk, beg lepah. Jadi jagalah saf ketika solat, tetap rapat, rapi. Oh, nanti berserak lagi, kan biasanya berseraknya habis bangun, habis duduk, naik lagi, itu berserak lagi. Rapatkan lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalladu as-saf min nahiyatin ila nahiyah. Nabi itu saking melihat pentingnya menjaga saf, karena saf itu besar sekali pahalanya. Menjaga saf itu besar sekali pahalanya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan salah satu yang dijamin rumah di surga
Salah satu yang dijamin mendapatkan rumah di surga, mereka yang saddul faraj, yang selalu menjaga saf. Dia enggak bisa lihat ada saf-saf kosong. Kalau sedang solat pun begitu ada yang batal keluar, itu yang belakang segera isi. Jadi dia bersemangat sekali mengisi saf. Orang yang ikhlas, tulus, taat dalam urusan saf ini, hadis menyebutkan dia salah satu yang mendapatkan rumah di surga, dijamin dibuatkan rumah di surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rasulullah itu kata Abu Hurairah itu menuju nahiyah ila nahiyah, dia pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi enggak langsung takbir, gejak-gejak. Rasulullah mengatur dulu saf dengan baik. Yamsahu sudurana wa manakibana, bahkan beliau menyentuh dada kami, menyentuh bahu kami, kata Abu Hurairah. Jadi dipegang oleh Rasulullah ini begini, bahu begini, sampai segitunya Rasulullah langsung turun ke saf. Wa yaqul, lalu Rasulullah berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, janganlah engkau bercerai-berai dalam saf, karena Allah akan mencerai-beraikan hatimu. Makanya orang yang mengatur ini Allah pelihara. Allah pelihara hati, Allah pelihara persatuan. Seharusnya kalau kita sudah sesama jamaah salat, seharusnya dengan saf yang rapi itu tidak lagi terpisah hati. Tapi kalaupun terjadi, perlu diselidiki ada apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pentingnya mengatur saf. Sudah, itu yang tersisa tentang amalan tentang saf. Sedikit lagi, 10 menit lagi baru kita bertanya jawab. Berikutnya pembahasan yang baru, yaitu tentang salatul munfarid anis saf. Apa hukumnya salat orang yang sendirian di belakang saf? Apa hukum orang salat sendirian di belakang saf? Jadi dia sendiri, enggak ada temannya lagi di belakang saf. Ikhtalafa al-fuqaha fi sihhati as-salah khalfa as-sufuf munfaridan ala ra'yain. Jadi ada perbezaan pandangan di antara para mujtahid tentang hukum orang yang salat sendiri di belakang saf. Faqal al-jumhur ghair al-hanabilah, selain mazhab Hambali, jumhur ulama mengatakan iza shalla insanun khalfa as-saf wahdah fa salatuhu tujzi. Apabila seseorang berdiri di belakang saf sendiri, salatnya sah. Salatnya sah, tidak batal, dengan beberapa dalil, yaitu ada hadis dari Anas bin Malik bahawa di masa Rasul pernah terjadi qiyamul ajuz wahdaha khalfas saf. Ada orang tua yang berdiri di belakang saf sendirian, dan Nabi tidak mengatakan bahawa itu batal. Lalu ada hadis dari Abi Bakrah, annahu intaha ila Nabi wa huwa raki'. Ini Abi Bakrah, bukan Abu Bakar. Abi Bakrah masuk ke dalam masjid Nabi ketika Nabi dalam keadaan sudah rukuk. Lalu ketika dia masuk ke dalam masjid, dia karena ingin mendapatkan rukuk supaya dapat rakaat, dia rukuk dari pintu masuk, dia rukuk. Jadi dia takbiratul ihramnya di pintu masuk, langsung dia rukuk untuk dapat rakaat. Lalu faraqa'a qabla ay yasila ila saf, dia sudah rukuk dari pintu, lalu dia berjalan sedikit-sedikit ke depan dalam keadaan rukuk itu, dan akhirnya dia tersendiri di belakang saf. Jadi enggak dapat masuk
ke dalam barisan yang ini, dia tersendiri di belakang saf, tak sampai. Lalu fazakara zalika lin-nabi, setelah selesai solat diceritakanlah keadaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Nabi kemudian memanggil Abu Bakrah dan mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangatmu, wa la ta'ud, tapi jangan ulanglah lagi. Jadi enggak dibatalkan oleh Nabi. Nabi cuma mengatakan, semoga engkau bertambah semangatmu. Ini guru yang terbaik. Anak salah, jangan kita hina. Anak salah, jangan kita patahkan semangatnya. Mengikuti Nabi SAW, mungkin bisa kita katakan ini nak ke depan, ini sudah bagus sekali, tapi ke depan jangan lagi. Sehingga tidak pernah anak merasa bahawa dia telah melakukan kejahatan besar, namun dia tahu bahawa itu salah dengan bahasa itu. Itu gaya Nabi SAW. Kadang-kadang kita ini lupa dengan gaya Nabi, kita pakai gaya sendiri. Asal ada sedikit kesalahan orang, dah hambur je kan? Anak-anak kita tepuk dulu kepalanya, hai klau priam, guru buk kita tumbuk. Begitu sudah terjungkal, baru kita menyesal. Itu kadang-kadang kita jauh dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal pada diri beliau semuanya ada suri tauladan. Jadi di sini apa intinya? Nabi tidak mengatakan batal, ulang solatmu, enggak. Nabi cuma mengatakan baik ulang li. Nah, oleh kerana itu mazhab Syafi'i dan Hanafi yang termasuk kalangan membolehkan solat sendirian di belakang saf mengatakan as-salatus sahihah ma'al kirahah, salatnya sah tapi makruh. Karena Nabi tadi mengatakan la ta'ud, jangan ulang. Maksudnya Nabi enggak suka kalau itu diulang. Itu salat sendirian di belakang. Nabi enggak suka. Makanya mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan itu membuktikan salat sendirian di belakang saf makruh. Bukan membatalkan salat, tapi makruh. Makruh itu apa? Nanti terjadi dikuranginya kesempurnaan pahala solat. Jadi seperti kita masuk dalam kantor tapi gaji setengah selalu, kadang-kadang gaji seperempat. Kita di dunia aja nggak terima begitu, Pak. Masuk sering terlambat, tapi kalau gaji dipotong marah, kan begitu. Tapi sekarang dengan Allah kita meminta kesempurnaan di saat kita selalu meremehkan ajaran-ajaran yang diajarkan. Nah, ini salah satunya. Makanya mazhab Syafi'i menegaskan, menambahkan dan menegaskan, fa illam yajid al-musalli sa'ata ahram, kalau orang yang salat tidak mendapatkan kesempatan untuk bertakbiratul ihram bersama imam, enggak bisa masuk ke saf, summa jarra wahidan min as-saf ilaihi la yastafi ma'ahu khurujan min al-khilaf. Jadi kalau sempat seseorang enggak sempat takbiratul ihram bersama imam, kejadianlah dia di belakang sendiri, ya, sendiri itu bisa jadi sudah penuh dinding kanan kiri, bisa jadi masih kosong. Kalau masih kosong dia enggak mengisi dengan sengaja, itu bertambah lagi kemakruhannya. Ini cerita sudah penuh kanan kiri, terjebak di belakang sendiri, enggak ada orang. Apa kata mazhab Syafi'i? Jarra wahidan minas saf ilai, sebaiknya dia tarik satu orang ke belakang, ya, dia tarik satu orang ke belakang, liyastafi ma'ahu, untuk berada satu saf bersamanya, khurujan minal khilaf, itu agar selamat daripada khilaf. Selamat daripada khilaf maksudnya nanti mazhab Hambali wa qala al-Hanabilah menyebutkan salatul munfarid iza shalla raka'atan kamilatan khalfas saf wahdahu fasidah ghaira mujzi'ah. Mazhab Hambali mengatakan tidak sah salat orang yang berada di belakang sendirian, di belakang saf sendirian sampai mencapai satu rakaat sempurna. Jadi sampai satu rakaat dia sendiri di belakang, tidak sah salat, kata mazhab Hambali. Jadi terbagi dua, jumhur mengatakan sah tapi makruh, mazhab Hambali mengatakan tidak sah kalau mencapai satu rakaat.
wa tajibu i'adatuha, wajib diulang, kata mazhab Hambali. Nah, Imam Syafi'i mengingat ada perbezaan pandangan, mazhab Syafi'i mengingat ada perbezaan pandangan ini, maka beliau atau mazhab Syafi'i mengatakan sebaiknya tarik satu orang mundur ke belakang, lalu diikut bersamanya satu saf, satu saf. Nah, ini untuk menyelamatkan. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu anjuran ini tidak mudah dilakukan. Masa ada orang solat di saf terakhir kita tarik begitu saja ke belakang, kan ini kan bisa menimbulkan perkara baru. Tiba-tiba kita tarik di bajunya ke belakang. Kalau Bapak di posisi itu, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ini kita sedang berada di saf terakhir, ada orang belakang kita terlambat masbuk lagi. Nah, tiba-tiba kita ditarik ke belakang sampai muhuhu kita ke belakang. Kira-kira kalau Bapak digitukan, apa yang terjadi? Kan hawa kena tipak. Makanya ini kalau tidak diberi pengetahuan awal dan tidak diketahui bersama, ini bisa menimbulkan masalah baru. Kalau mudaratnya lebih besar, jangan lakukan. Karena toh tadi salat sendiri di belakang menurut jumhur pun enggak batal, cuma makruh. Kalau bisa ada teman yang ditarik, boleh. Misal contoh begini, pas kita datang penuh kanan kiri, kita di belakang enggak bisa masuk lagi sendiri, tapi ada teman yang di sudut belum takbiratul ihram. Yang di sudut dia juga terlambat, cuma dia dapat saf ke dalam, kita yang tertinggal di belakang misal. Maka ini salah satu solusi. Kita bilang sama yang ujung, baik kanan, kena. Itu salah satu solusinya. Maksudnya di belakang jangan sendiri, berdua. Dia belum takbiratul ihram, panggil saja kita di sini, kita berdiri. Tapi kalau yang sudah salat kita tarik ke belakang, itu nanti timbul masalah. Makanya tidak usah lakukan itu kalau mudaratnya lebih besar. Nanti gara-gara itu kita bertambah musuh. Dia akan pulang cerita, tarik ke dengan semayang. Kena tepuk, aku jak rumah aku main parang. Galak-galak aja, bertambah musuh lagi, satu orang lagi. Ada berapa kali kita masbuk tarik-tarik orang, satu komplek musuh kita semuanya. Maka sebaiknya jangan lakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan hadis Nabi yang menyebutkan la salata lillazi khalfas saf? Ada hadis Nabi yang menyebutkan tidak ada salat bagi orang yang berdiri di belakang saf sendirian. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dalam hadis itu la salata bukan batalnya salat, tapi la salatan kamilatan, tidak sempurna salat orang yang berdiri di belakang saf sendirian, bukan tidak sah. Jadi jumhur ulama mengatakan hadis itu bukan mengatakan tentang batalnya, tetapi tidak sempurna berdiri di belakang sendirian. Itu sama dengan bahasa Nabi la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang. Bahasanya sama, jadi dikiaskan ke situ. Tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang. Itu maksudnya bukan enggak sah salat, tapi tidak sempurna salat. Makanan sudah terhidang dan kita tidak bisa khusyuk karena keadaan terlalu lapar. Jadi ini tentang hukum salat sendirian. Jadi satu-satunya mazhab yang mengatakan tidak sah langsung batal adalah mazhab Hambali, dan menyuruh mengulangnya, menyuruh mengulang kalau sempat berdiri di belakang saf sendirian. Dan itu juga berdasarkan beberapa dalil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saf wahdah fa amara ay yu'ida salatahu. Jadi Imam Hambali mengambil dari hadis Rasulullah pernah mendapatkan seseorang salat di belakang saf sendirian, lalu Nabi menyuruhnya untuk mengulang salatnya. Jadi memang belajar fikih ini, Pak, itu banyak pertimbangan. Maka fikih ini fleksibel dia. Hukumnya baku tapi keadaannya fleksibel.
Ini Nabi tadi mengatakan dalam hadis ini disuruh ulang. Disuruh ulang itu disuruh ulang wajib atau disuruh ulang sunnah. Begitu kan nanti ada pertimbangan lagi. Nabi suruh ulangnya, suruh ulang wajib ulang, atau suruh ulang dianjurkan ulang. Itu berbeda. Makanya kita ini kalau belajar fiqih, terutama bagi yang penuntut ilmu, belajar fikih tidak belajar usul fiqh seperti orang naik ke lantai 2 tidak ada tangga. Belajar fikih tidak belajar usul fiqh, dia sudah berada di lantai 2, sudah tahu hukum ini hukum, tapi tidak tahu proses menuju ke tangga itu, ke lantai 2 itu bagaimana. Maka heran sekali saya ketika ada orang yang baru taubat langsung belajar fikih halal haram. Begitu dikasih tahu tentang usul fiqh, dia katakan apa? Usul fiqh tak perlu belajar. Nyapa ni nanya, nya ilmu hana berlenyan. Ini ada keanehan. Ini menunjukkan awamnya orang ini. Yang bisa membongkar kalimat-kalimat dalam fikih itu usul fiqh. Jadi ketika kita bicara halal haram, sah tidak sah, batal tidak sah. Kalau kita tanya, batal itu apa? Enggak tahu. Sah itu apa? Tidak tahu. Hukum dalam Islam ada sumber hukum dalam Islam ada berapa? Paling ada orang yang karena baru belajar itu kadang-kadang mengatakan dengan ketus, hukum dalam Islam cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Ini keanehan betul, Pak. Dan ini mohon maaf saya katakan, kadang-kadang orang tidak sadar dia telah menuju ke masa kebodohan ini. Ya. Walaupun semangatnya beragama bagus. Dalam usul fiqh bahkan diatur sumber hukum Islam itu bahkan 12 hukum, 12 sumber hukum. 4 disepakati, 8 tidak disepakati. 4 disepakati. Yang disepakati adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma' dan qiyas. Bagaimana orang mengatakan hanya Al-Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas tidak jadi sumber hukum? Padahal ijma' itu menjadi hukum paling kuat setelah Al-Quran dan sunnah, iaitu ketika tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, disepakati oleh semua ulama, haram ini hukumnya berdasarkan kiasan-kiasan. Kalau tidak mau mengikuti kias, maka tidak ada hukum sabu-sabu. Kalau kias nggak mau dipakai, kita nggak bisa berhukum di atas sabu karena nggak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Ini contoh sederhana. Itu 4 sumber hukum yang disepakati. Yang tidak disepakati, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, itu ada 8. Ada 8. Kadang-kadang dipakai Hanafi, tidak dipakai oleh Maliki. Itu diantaranya adalah istihsan, istishab, masalih mursalah, saddu zari'ah, syar'u man qablana, mazhab sahabi, dilalatul iqtiran. Itu semua pembahasannya ada di dalam usul fiqh. Dan Imam Syafi'i lah penemu usul fiqh dengan mengarang satu kitab bernama Ar-Risalah. Beliau yang menemukan sistem untuk belajar fikih yang lebih baik. Kitabnya Ar-Risalah. Risalah itu artinya dalam bahasa Arab surat. Kenapa disebut surat? Nama kitabnya surat karena sejarahnya Khalifah, kalau saya tidak salah, Khalifah Harun Ar-Rasyid di masa hidupnya mazhab Imam Syafi'i meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis. Jadi ditulis surat oleh Khalifah, tulis surat kepada Imam Syafi'i, tolong tulis urutan bagaimana aku memperkenalkan Islam kepada orang yang mau mengenal Islam. Itu permintaan dari raja. Imam Syafi'i langsung balas surat dalam hitungan hari, Pak. Langsung balas surat. Yang dibalas bukan satu lembar, satu buku, satu kitab. Dengan kepintaran dan kecerdasan sekaligus kealiman Imam Syafi'i, dibalas satu kitab. Dalam kitab itu dijelaskan cara menjelaskan Islam itu, kenali dulu ini, hukumnya ini. Itu semua menjadi cikal bakal ilmu usul fiqh.
Makanya aneh ketika orang tidak mau belajar usul fiqh dengan alasan mencukupkan diri pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebuah keanehan. Makanya perlulah kita mendalami, belajar banyak-banyak. Semakin banyak belajar, semakin nampak bodohnya kita, Pak. Semakin kita banyak belajar, semakin nampak bodohnya kita. Kok begitu dalam ya. Kadang-kadang kita saja pikir semua perintah wajib. Begitu dengar perintah seakan-akan wajib. Kalau nggak belajar usul fiqh nggak tahu tu, Pak. Itu perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang kadang-kadang bentuknya dipenuhi dengan qarinah. Ini anjuran, ini hinaan, ini itu kalau belajar usul fiqh. Makanya Al-Quran nggak bisa digali oleh orang awam yang tidak faham kalimat perintah amar di sisi Allah apa saja maksudnya. Itu nggak bisa digali. Jadi nggak bisa kita keluarkan ayat tanpa mengikuti orang alim yang telah menjabarkan itu. Makanya bermazhab itu untuk mengetahui maksud yang sebenarnya. Ketika kita tidak mampu memperbaiki HP, kita bawa ke counter HP. Kita tanya, nyoki banyak, bilang counter HP begini, ditipu pun jadi. Kita nggak bisa memperbaiki motor, kita bawa ke bengkel. Kenapa waktu kita nggak bisa memperbaiki hukum, masalah ilmu, kenapa kita nggak tanya ke sumbernya, ya orang yang lebih pintar, yaitu para mujtahid. Makanya perlu bermazhab supaya tidak mengambil hukum sendiri asal serampangan, kadang-kadang nggak paham apa-apa. Itu pentingnya belajar dari sisi mazhab, dan mereka nggak keluar dari Al-Quran dan Sunnah, semua berdalil. Cuma karena saking pintarnya, berbeda-beda cara memahami dalil dan beda-beda cara mendapatkan dalil. Sampai di sisi mazhab Hanafi nggak sampai ke Syafi'i, sampai ke Syafi'i nggak sampai ke Hanafi. Contoh sederhana, ini penutup saja, Pak. Saya selalu mencoba untuk membuka cara berfikir agar orang tidak saklek, agar orang tidak merasa paling betul, paling ini, paling itu. Contoh sederhana, ketika timbul pertanyaan, apakah berwuduk itu ketika cuci kepala, bolehkah air dari cuci kepala langsung ke telinga? Kan begitu kan sederhana. Bolehkah air dari cuci kepala langsung ke telinga? Kalau dalam mazhab Syafi'i, qaulul qadim boleh, qaul jadid tidak boleh. Harus dengan air yang baru, ya. Nah, kenapa bisa di dalam mazhab lain boleh? Mazhab Malik, Hanafi mengatakan air dari kepala langsung ke telinga. Ada apa sehingga kok bisa urusan ini saja berbeda? Ternyata gara-gara salah satunya adalah hadis yang menyebutkan al-uzunani minar ra'si, dua telinga adalah bahagian daripada kepala. Hadis ini di sisi mazhab lain sahih. Lalu mereka mengatakan telinga itu bahagian kepala. Berarti kalau air dari cuci kepala, ini masih kepala nih. Di sisi mazhab Syafi'i, hadis itu dhaif. Mazhab Syafi'i mengatakan hadis itu sanadnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Makanya tidak diterima hadis itu. Lalu dianggap bekasan air kepala adalah air mustakmal, sehingga jangan gunakan ke anggota yang baru, disuruhlah ambil air yang baru. Itu permasalahannya di mana? Gara-gara berbeda menyikapi derajat hadis. Kita kalau sudah sampai ke situ, nya hanaruh tak pegah ke gop, ikah bangai ke salah ke bukan. Ini khilaf, ini terjadi perbedaan pandangan menyikapi perbedaan hadis. Makanya inilah dunia fikih, penuh dengan fenomena yang nggak bisa diselesaikan begitu saja. Harus banyak-banyak berlapang dada dengan perbedaan-perbedaan. Jangan sampai menceri, jangan sampai bercerai gara-gara suami isteri berbeda mazhab. Prabowo sama Jokowi saja sudah bersatu, Bapak. Masa kita yang belajar agama tidak bisa bersatu? Baik, demikian. Masih ada waktu sekitar 5 menit menjelang bisa solat. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Tantowi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambut masalah sunat ya. Ini pada saat selesai sebelum selesai rukun khutbah,
imam tidak boleh mengatakan kepada jamaah tidak boleh bubar jamaahnya. Kalau duduk antara dua sujud, duduk apa namanya? Tahiyat terakhir, belum boleh bubar. Bubar itu nilai pahala jamaahnya apakah tidak berkurang ataupun tidak sah. Ada yang mengatakan begitu. Ini apakah ini punya ini petunjuk ataupun hukum saya mohon sama Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut salat jenazah. Dan itu kadang-kadang di kampung ada yang orang perempuan boleh salat ikut jamaah di belakang, tapi ada kadang-kadang tidak boleh di belakang, tapi harus di dalam rumah. Tapi tidak sejajar lagi kalau dihitung dengan sah jamaahnya. Ini baik. Baik. Yang pertama tadi Bapak tentang khutbah hari raya, dan mungkin ada pengalaman khatib mengatakan jangan bubar dan macam-macam lah ininya. Dalam hukum fikih sepanjang pengetahuan saya, khutbah hari raya berbeda dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat itu termasuk satuan sahnya Jumaat. Khutbah hari raya adalah sunnah, bukan bahagian wajib. Makanya Nabi ketika naik khutbah hari raya, beliau mengatakan pertama, hadis, saya tidak hafal bunyi hadisnya, tapi hadisnya saya ingat. Beliau mengatakan yang ingin pulang silahkan, yang ingin mendengarkan silahkan. Jadi makanya khutbah itu kalau nggak dengar, apakah rusak salat kita? Tidak. Kita sudah melakukan salat hari raya. Jadi khutbah itu sunnah. Sunnah sebagai pelengkap kesempurnaan berkumpulnya di hari raya pada waktu itu. Yang nggak dengar sah salatnya, tidak berpengaruh, namun tentu tidak dapat fadilah mendapatkan pahala mendengarkan khutbah kalau pulang. Kalau itu saja boleh, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan nggak boleh pulang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mungkin perkataan itu untuk membuat agar orang-orang menyempurnakan pahala di hari itu. Jadi kalau seandainya dia tidak duduk seperti tahiyat, geduk atau gedeng, semuanya dibolehkan. Pulang aja boleh, apalagi itu. Misal ada pohon di samping, tak ada bagai, duduk ada bagai. Sahkah solat kita tadi sah? Dapatkah pahala khutbah? Dapat. Karena khutbah hari raya itu memang pertama bukan wajib. Yang kedua, bahkan orang yang berhalangan, yang haid pun disuruh datang untuk mendengarkan khutbah, sehingga menunjukkan bahawa di situ disuruh raih pahala kalau ingin menyempurnakan sampai selesai khutbah. Cuma kadang-kadang begini, kenyataannya di lapangan kita kalau sudah khutbah panjang sekali, kita sudah titun itu, titun di punggung kita titun kan. Ada orang ada orang kadang-kadang nggak mau dengar lagi. Kau dengar khatibnya, gara-gara khatibnya jangan tengok ada jadi horor kan. Udah 1 jam khutbah nggak selesai. Nah, di situ orang mulai pulang itu. Udah mulai pulang. Sahkah khutbahnya? Sahkah dia? Sah, nggak ada urusan lagi. Tidak ada urusan lagi. Makanya salat hari raya bagi mereka yang nggak bisa salat, seperti masa pandemi Covid, atau memang nggak bisa salat, bolehkah dia salat hari raya di rumah tanpa khutbah? Boleh Pak, tapi jangan sering dipraktekkan, itu hanya emergency. Jadi jangan sampai tiap-tiap hari raya nggak pernah nampak. Sembahyang gerolong di rumah. Jangan. Artinya Nabi suruh keluarlah sampai perempuan yang dipingit pun disuruh keluar. Perempuan dipingit bahasa Nabi, disuruh keluar. Jadi tujuannya walaupun mereka nggak salat, dengarkan pahala khutbah. Jadi orang yang menetap dengar pahala khutbah dipenuhi dengan pahala mendengarkan khutbah. Jadi nggak wajib harus duduk dengan cara ini, nggak boleh gerakkan kaki, tidak. Pulang aja boleh, apalagi cuma itu. Kita senyum kaki kita, kita luruskan kaki kita. Ada orang mengatakan,
nasah khutbah yang itu enggak benar, semuanya tidak benar ya. Baik, kemudian yang kedua solat jenazah, apakah perempuan disuruh solat jenazah, bolehkah atau haramkah? Kadang-kadang memang, mohon maaf, ada orang-orang awam terlalu berani berfatwa padahal dia tidak pernah baca saduran dari hukum sebenarnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun mungkin dia enggak pernah baca tentang hukum perempuan solat jenazah. Pernah Pak Tantowi, saya solat jenazah di satu tempat, ada ibu dari teman meninggal, saya datang solat jenazah. Jadi imam belum takbir, menunggu selesai orang berwuduk. Lalu ada yang teriak, "Naurinang kalau meleh gecok semayang." Ada perempuan belum selesai ambil semayang. Imam itu nunggu. Ini orang di samping saya, bukan imamnya yang bilang, orang samping saya kemudian mengatakan, "Pudah preh urinang. Apa tunggu perempuan? Perempuan tu kan enggak sah solatnya. Enggak sah solat jenazahnya. Cuma karena posisi sedang bersedih enggak saya bilang apa-apa, Bang. Karena kalau saya lawan di situ, nanti ada yang meninggal satu orang lagi di situ." Jadi dengan ketus dia mengatakan, "Pudah preh urinang ana sah sembahyang jenazah." Dari mana dia tahu orang perempuan tidak sah salat jenazah? Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhazzab itu telah menyatakan apabila meninggalnya seseorang maka dianjurkan perempuan ikut salat jenazah kalau bisa salat sendiri di rumahnya, sama seperti tadi Pak bilang, dia memisahkan safnya salat sendiri, itu boleh. Kalaupun dia ingin bergabung dengan jamaah laki-laki, itu pun dibolehkan. Tidak ada satupun ulama Syafi'i yang menyebutkan tidak sah perempuan solat jenazah dengan dalil. Pertama, di masa sepeninggal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengatakan tentang pahala solat jenazah, yang salat mendapatkan 1 gunung Uhud, yang ikut mengantarkan ke kuburan mendapatkan 2 gunung Uhud. Dan para ulama mengatakan tidak ada bahasa Nabi yang mengatakan hanya untuk laki-laki, karena ini syariat. Nabi kalau memberi syariat, kalau hanya untuk laki-laki pasti dikat, perempuan enggak boleh. Contoh salat Jumaat tidak wajib untuk perempuan. Itu seorang Nabi. Pahala salat jenazah tidak dibatasi. Itu menunjukkan laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama. Tapi nanti waktu ke kuburan, itu baru bicara yang lain. Perempuan yang takut timbul fitnah, menangis di kuburan, itu sebagusnya tidak pergi ke kuburan. Makruh dia menuju ke kuburan kalau dia tidak tahan. Salat dua-duanya dapat pahala yang sama. Dalil kedua, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, ini Nabi udah nggak ada nih. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, isteri-isteri Nabi, Aisyah mengatakan kepada sahabat, "Tolong bawa jenazah Sa'ad ke masjid. Kami isteri-isteri Nabi pun ingin mensolatkan Sa'ad." Lalu dibawalah jenazah Sa'ad ke masjid. Semua isteri Nabi mensolatkan Sa'ad. Isteri Nabi mensolatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau sudah isteri Nabi mensolatkan Sa'ad, kenapa ada isteri hari ini yang tiba-tiba dilarang-larang untuk solat? Makanya hana betulnya tak murindang sembahyang jenazah itu tidak benar. Jadi dibolehkan dan tidak ada masalah. Namun yang harus dijaga ya fitnah saja. Maksudnya baik melawak-lawak nguragam, atur saf yang bagus kan, itu saja. Kadang-kadang gara-gara fatwa itu seorang isteri sampai sedih sekali, ingin mensolatkan suaminya pun enggak boleh. Bahkan kagak tam. Yang tam waktu dia mati, istrinya solat juga untuk dia. Tapi dia tam isteri orang untuk solat. Kalau merujuk ke pendapat yang sahih, okey. Ini enggak salahnya, enggak ada pendapat yang mengatakan haram solat pada perempuan. Namun yang mengatakan makruh karena illah alasan-alasan tertentu. Jadi dibolehkan, tidak mengapa. Baik, masih ada Pak? Tidak ada? Ya, satu lagi mungkin, satu lagi terakhir, 1 menit. Apa hukumnya setelah iqamah, bahkan setelah iqamah, setelah takbir pun masih ada yang
sama ibu depan ibu kalau di sini makan tempat lain. Ya, baik. Baik, imam sudah takbir, ada orang masih bicara. Ya, ini tidak mempengaruhi solatnya orang itu, karena belum masuk ke dalam solat. Cuma mempengaruhi ke orang yang sudah duluan takbir. Maka kalau dianggap berdosa, dosanya karena mengganggu orang. Dosanya karena mengganggu orang. Sesama orang solat saja tidak boleh saling mengganggu. Kan kita waktu baca bacaan solat kan Pak, itu kan cukup musammi' li nafsih, diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Baca besar, orang sampai nggak bisa solat gara-gara besarnya bacaan kita sendiri, itu sudah mengganggu dan itu menyebabkan dosa. Maka kalau sebelum takbir itu tidak berpengaruh pada solat sendiri, tapi berpengaruh pada orang lain, dan ini menyebabkan dosa. Ya, walaupun masuk dalam kategori dosa-dosa kecil, tetapi kalau diulang-ulang menyebabkan dosa besar. Nah, jadi janganlah sampai orang imam sudah takbir kita masih dalam keadaan berbicara. Ya. Baik, demikian kita insya-Allah bertemu kembali. Oh ya, saya ingin umumkan minggu depan saya tidak bisa hadir, Pak. Ya, karena kemungkinan tidak di tempat. Ya, kemungkinan, tapi kalaupun tidak ada kemungkinan itu, tetap saya tidak bisa hadir. Ya, karena ada alasan lain. Ya, alasan lain yang memang sudah terjebak ke dalam janji. Nah, karuh berjanji, janjinya malam, rupanya satu paket dengan subuh. Dapat tulak ling, kan? Dari maghrib, rupanya paketnya teruk buat subuh. Jadi kalaupun tidak ke Banda Aceh, tapi kemungkinan ke Banda Aceh, wallah alam. Tapi intinya minggu depan kita pastikan saja tidak ada, daripada sudah dibuat nasi kita tidak hadir, kan? Bagus kita tidak adakan. Tapi kalau nasinya enggak wajib tidak hadir, kalau mau kasih ya silakan. Ya. Demikian, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.